Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu 'ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah Masjid At-Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertama marilah bersama-sama kita memanjatkan pujian dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya hingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan taklimul ilmi. Salawat dan salam Allah dan berkat kebaikan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام لتمثل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ikhlas dan berniat baik dalam seluruh amalan, baik amalan yang tampak ataupun amalan yang tersembunyi. Dalam kitab-kitab itu biasanya kalau dalam kitab fikih itu dimulai dengan bersuci. Kalau orang belajar fikih itu mesti bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Itu pasti sudah. Tapi kalau orang belajar tauhid, yang pertama kali itu adalah bersuci, membersihkan hati. Dalam fikih, kenapa harus suci dari hadas dan najis? Sebab bila masih bernajis, bila masih berhadas, maka ibadahnya hadas. Demikian juga dengan tauhid, bila kada ikhlas tujuan tabi'ah. Bila sudah tujuan tabi'ah ini lalu selesai. Ya Allah, ibarat orang berjalan itu GPS sudah ada, tapi belok ke lain. Ini bahayanya. Jadi kalau fikih itu membersihkan badannya, sedangkan tauhid itu membersihkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, melainkan supaya mereka menyembahku. Itu dulu langsung dipahami. Allah tidak menciptakan kita kecuali oleh apa? Allah tidak menciptakan kita melainkan supaya kita itu menyembah Allah. Allah ada minta macam-macam. Ya Allah, yang penting itu salah satu penafsiran daripada menyembah itu adalah 5 waktu diperhatikan. Itu aja. Jadi kita harus paham bahwa kita hidup di dunia ini, satu, kita jaga yang 5 ini.
Yang baik itu selingan aja, jangan membalik. Kalau kita tuh kadang-kadang yang lima ini selingan, maka bila lima pontang-panting, seluruhnya yang lain pasti pontang-panting. Itu maksudnya. Bila lima waktu ini baik, mesti baik. Karena sesuai perintah Allah sama kita berjalan. Bila kita mengikuti perintah GPS sampai ke tempat sesuai waktu. Tapi kita tidak berbelok-belok lambat. Kayak itu juga. Bila kita sesuai dengan perintah Allah, Allah jaga di bawah pas saja. Insya Allah rezeki dunia ada ekonomi kayak apa, ada jalan keluar. Karena kita memperpegangi perintah Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Atau Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Salah satu tafsir daripada menyembahku itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Bila 5 waktu tepat, insya Allah tepat juga. Nah kayak katanya atau aja ada pengumuman dari wali kota Surabaya, Cahaya bulan Agustus lengkapi berkas paling lambat tanggal sekian. Bila ini ada kami berkas mau percaya. Masih dalam masih diverifikasi ORT berapa sini, ternyata berkasnya ada lengkap. Karena ada lengkap percaya itu tidak. Ayo kita juga diperiksa oleh malaikat. Ya Allah, bila hendak masuk surga itu adalah 5 waktu pas-pas. Bila 5 waktu pas surga pas juga. Tidak berarti mau terlambat surga terlambat. Ayo kita berangkat tadi bisa sesuai GPS. Punya GPS 2 jam juga. Tapi bila kita berbilang pasang kemari bisa sampai 5 jam aja sampai. Nah itu perumpamaan. Makanya Allah memerintahkan kita supaya apa? Pertama dalam melaksanakan 5 waktu itu ikhlas dan berniat baik. Ibadah apa aja niatnya harus ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Dan mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah. Ketika kita diciptakan dalam rangka menyembah Allah. Kemudian Allah melanjutkan kita tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah itu dengan ikhlas. Karena saya menyembah tapi ikhlas. Kayak orang tadi naik mobil, naik motor karena sadar sesuai GPS, tapi jangan udah lurus saja. Orang jalan di kiri, jangan jalan di kanan. Kenapa Allah menyuruh kita berbuat ikhlas? Karena kadang-kadang ada orang yang sholat 5 waktu, ada orang yang beramal, ada orang yang berzikir, niatnya ada ikhlas. Mana hadisnya? Ada hadis Nabi berdasarkan dengan riwayat Sayyidina Umar. Bahari sudah ada riwayat. Innamal a'malu binniyat. Nabi setiap sesungguhnya setiap amalan itu harus dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan perbuatan setiap orang itu berlangsung menurut apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya akan sampai karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibu aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa hijrah karena kesenangan dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sebatas pada apa yang diniatkannya. Artinya kayak ini zaman matahari aja. Orang hijrah ke Madinah itu pada semua karena Allah. Zaman matahari itu Nabi itu apa Nabi dari dahulu ini
Karena zaman hari itu orang yang ke Madinah itu macam-macam. Ada yang memang hijrahnya karena Allah, Umar bin Khattab hijrah ke Madinah hijrah karena Allah. Abdurrahman bin Auf ujung-ujung karena Allah. Kenapa? Karena hari itu kalau hijrah ke Madinah silahkan hijrah kafir. Ada yang tidak tertulis, tapi barang yang ada di Makkah ada boleh dibawa. Patuyo misalnya di sini maka pon nanti ngobrol rumah bagus, ya udah bisa ada salah saya Abdurrahman bin Auf tinggalkan semua yang dibawa apa secukupnya, awak yang di badan secukupnya berapa? Itu kalau ada menuju kepada Allah dan Rasul niat kadang ya. Kayak orang hijrah ya, orang berhari kalau istilahnya orang tahu ya, orang banjir dari orang Padang. Orang itu kalau di kampung nyaman ada mungkin dia. Ya banyak dia nyaman di kampung berisi perumahan banyak. Rumah ini usaha orang dia akan tahu. Nah, mau orang tahu itu orang-orang kehidupannya hendak meningkatkan lagi. Makanya bahari ada transmigrasi kan, bahari mendapat wanita Allah karena hendak kehidupannya. Nah, amun hidup nyaman di kampung macam-macam ada banyak. Tapi sahabat-sahabat Nabi itu hijrah ke Madinah memang karena Allah dan Rasul tinggal semua. Nah, cuma ada juga bukan karena Allah, ada juga. Ada. Kenapa? Ada kehidupan yang miskin misalnya pasti Madinah kayak bakawan orang suci tahu suci. Ada juga nanti dia ke Madinah itu apa? Ini kan ada hijrah ada. Cuma bibi yang tidak hendakinya perempuan yang diincarnya hijrah ke Madinah lalu hendak juga ya Allah. Nah jadinya hendak lamar hijrah ke Madinah menjadi di Makkah sama hijrahlah ke Madinah. Ini kata Nabi banyak orang beribadah itu tergantung niatnya. Bila niatnya karena Allah, karena Rasul selamat. Bila niatnya karena jujur, inilah nanti hari kiamat itu nanti ujian Allah, ambil amalmu dosa. Ikam sembahyang 5 waktu karena hendak dilihat masyarakat. Ya Allah, ikam jadi orang alim, kali ini disebut alim. Ikam bersedekah ini itu karena dalam hatimu dengan dikatakan dermawan, ambil pahala di sana, ini pakainya itu. Jadi berdasarkan hadis ini Abdullah bin Abbas mengatakan sesungguhnya seseorang itu dipelihara sesuai kadar niatnya. Dan yang lainnya mengatakan sesungguhnya manusia diberi balasan menurut niatnya. Niatnya apa? Bila niatnya karena Allah, ujung-ujung Allah yang membalas. Bila niatnya bukan karena Allah, maka hari kiamat tidak dapat apa-apa. Makanya terus jangan sampai tabilah. Nambah bahaya tabilah lalu kan harus lagi ya juga dasar Allah Samarinda menjadi perjalanan misalnya 600 kilo ya kan? 1 jam bisa ditempuh 50 kilo berarti sampai ke Banjarmasin berapa jam? 1 jam berapa jam? 13 jam 12 jam 2 kali istirahat
kemudian 2 kali istirahat, 1 kali istirahat, misalnya 30 menit, 2 kali berarti 1 jam. Hitung-hitungan atau kemudian tambah lagi kemarin naik ferry, tambahin lagi, tambahin 2 jam, berapa? 13 jam tambah 2 jam, 15 jam. Itu perkiraan orang yang dia tadinya lulus. Nah, jadi masalah atau pas hingga misalnya di mana di Penajam, Pak Toyo masuk ke dalam rumah makan, kamu makan pacar berani. Pertanyaannya, tetapkah perjalanan Pak Toyo 15 jam bisa ada? Kalau bila Pak Toyo ingin itu dulu bisa tambah malam, itu kita beribadah haji juga. Kadang-kadang menjalan itu banyak godaan-godaan, itu yang membuat kita terlambat sampai kepada Allah. Godaan-godaan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzaifah al-Marhasi mengatakan, keikhlasan adalah apabila perbuatan manusia menjadi sama antara lahir dan batin. Jadi orang ikhlas itu adalah antara apa yang di hati dan di luar sama. Ada beda. Imam Al-Bukhari menyebutkan ikhlas itu pengkhususan untuk Allah dalam ketaatan dengan tujuan, yaitu dengan ketaatannya itu ia ingin mendekatkan diri kepada Allah semata-mata tanpa berpura-pura kepada makhluk, tanpa mengharap kedudukan di kalangan manusia, tanpa ingin pujian manusia atau hal yang lain yang bukan pendekatan diri kepadanya. Artinya ini orang itu beribadah yang dituju Allah, bukan sekadar pengakuan manusia. Karena kadang-kadang kita bisa beribadah itu hendak diakui. Si diri itu datang ke masjid ahli ibadah dia melawan, tapi lagi orang ikhlas dipuji tidak akan berubah. Imam Zulfan al-Misri menjelaskan 3 perkara yang merupakan tanda ikhlas. Punya Sinun al-Misri. Anda tahu ikhlas tidaknya itu lihat 3 perkara ini. Pertama, kesamaan antara pujian dan celaan dari orang lain. Orang beribadah itu ikhlas seperti ini, mau dipuji, tak mau dicela, sama saja. Ada berbeda sama sebab apa? Orang yang seperti ini, bila orang memuji, yang ada di hatinya apa? Yang meletakkan pujian di hati orang itu siapa? Allah kan? Kalau tulisannya memuji Pak Toyo, memuji Pak Jamil, memuji ahli ibadah, memuji Pak Jamil yang meletakkan di hati ulun itu pujian siapa? Allah. Kalau itu yang berarti puji siapa? Kemudian Pak Toyo dicela orang, kalau dia Pak Toyo kita melakukan celaan itu Allah itu, karena namanya cebol Allah, aman banget. Lawan lagi gini, orang dari ini tak manusia itu biasanya kalau dipuji senang, tapi kalau sudah dicela, nah ini panas nih, kepala panas. Bahari itu ini kalau ada salah puja Umar bin Khattab ini, kalau tidak salah, apabila orang mencela aku, ini orang mencela. Kemudian apa yang dia cela itu ada pada diriku, ada. Maka aku minta ampun kepada-Mu ya Allah. Tapi apabila orang mencela kita, kata beliau, yang dia cela itu tidak ada pada diri kita, tidak ada. Lalu
kita mengatakan ya Allah ampuni kita, selesai. Ini berkat contoh yola. Misalnya orang mencegah kita apa istilahnya di sini itu tanpa musik pasti masih memang muncul, maka kita mengatakan ya Allah ampuni kita. Karena ada orang menuduh kita, tapi kita orang mengatakan itu ada pernah paling salah aja, ada benar, maka kita mengatakan ya Allah ampuni dia. Ya bos Allah dari ini tidak ada orang senang mencela kita, mencari aib kita, itu dipelihara baik-baik itu. Karena dia mengatakan itu dengan ketulusan. Jarang ada orang yang ngomong aib kita, ya Allah. Jarang. Orang itu orang aib kita satu ingin memperingatkan kekurangan kita bagus supaya kita bisa memperbaiki. Selama ini kita sakit, tidak tahu sakit, karena tidak ada yang ngasih tahu. Maaf, kita yang sakit ini berobat ke dokter, bayar dokter, bayar minum obatnya pahit dokter, mau lah minum. Kadang-kadang dia jalan lama sebagian antri mau kita, kenapa kita tahu dia sebenarnya. Dia kalau sakit ketika dokter mengatakan ini beranilah dia mau kritik dokter. Dia dokter ini tekanan. Walilah berjuluk mana ada yang berjuluk ada berani pasti dia dokter kurangnya emosi ini jangan biar emosi. Mana ada mesti kita jadi dokter lalu kan dia tidak akan bertakwa kayak cara orientasinya. Kita kadang-kadang ketika orang mengkritik kita dalam bidang agama, dalam bidang amal, dalam bidang sesuatu marah. Tapi kita dengan dokter kadang-kadang marah. Mana dokter minum obat minum, dia pakai minum, kenapa hendak sembuh bayar dokter. Orang mencela kita kan berbayar, malah dapat pahala. Makanya saya tidak membantu tidak dicela orang senang. Pertama disingkir orang masih pahala, kita kan ada ibadah pahala. Yang kedua ada yang tidak benar lagi orang ingin melakukan orang itu bagus supaya kita introspeksi dari harinya. Coba kalau kita lain-lain wanita kritik efek ya ada dapat kamera ada dapat bayar. Nah, jadi pertama nanti tanda orang ikhlas itu adalah sama antara pujian dan celaan. Yang kedua lupa melihat amal. Jadi tanda orang yang ikhlas setiap amal ibadah lupa yang baik-baik beringat. Yang diingatnya apa? Dosa. Tanda orang yang ikhlas lupa amal apa? Lupa. Diingat tahunya beribadah. Bila subuh sembahyang, artinya amal-amal kebaikan gambar orang-orang lupanya diingat. Kalau kita masih mengingat akan amal kita, berarti belum ikhlas lagi. Apalagi menghitung-hitung, berarti kalau kita sudah 100.000 sama pahalanya dengan 700 kali lipat, itu namanya menghitung. Jadi kalau orang pada ikhlas itu amal apa yang ketiga, tanda orang ikhlas itu menghendaki pahalanya itu nanti di akhirat. Oleh sebab itu dia orang-orang alim itu jarang meminta sesuatu untuk dirinya.
Kalau mendoakan orang, iya. Ya. Tapi ujungnya, karena orang alim itu kadang-kadang kalau dia berdoa kabur, malah sedih, takut. Ya, puji petunjuk ya Allah, mudah suki, dari haji, mudah ini. Ya Allah. Kalau bagi orang awam, bertakut. Allah kabulkan apa terus? Jangan-jangan aku lewati. Kalau orang alim malah sedih. Kenapa sedih? Ya Allah, jangan sampai setiap kali berdoa dia dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai dia hebat Tuhan tidak dapat apa-apa lagi. Karena kabul semuanya. Jangan sampai kita takutkan. Makanya orang alim itu dia berusaha Allah dengan izin waktu Makkah Madinah kada berdoa, berdoa sehat ya saya. Berdoa seperti ini. Kalau doa panjang, kalau berdoa seperti apa? Mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat. Itu aja. Coba kalau kita panjang kalau apalagi urusan dunia panjang banget. Dari urusan panjang luar biasa. Dia tentu orang banyak. Kalau berdoa untuk anak cucunya. Ya Allah, mudah-mudahan anak cucu alim 7 turunan. Kepada mulai dari kepada yang kedua kepada kita kepada ya Allah, mudah-mudahan anak cucu alim 7 turunan. Pas yang ketiga mulai dari lagi terusnya berlebih. Ya Allah, mudah-mudahan anak cucu alim sampai hari kiamat. Adalah berdua suara. Kita yang juga mencari mereka itu langit kebelah hendak suci bisa sampai kopi apa air orang dari itu ada mau kalau mendoakan orang lain mau mendoakan diri sendiri dari mau selamat dunia selamat akhirat. Tapi kalau nak meminta berapa oleh dia asal jangan melenceng dari itu. Bahkan ulama mengajarkan lagi bila hendak meminta lawan Allah itu banyak-banyak yang sedikit. Yang namanya meminta ya Allah kayak Pak Jabai misalnya yang proposal oleh Allah pas-pasan pada malam minta untuk masjid jadi bagian mau masjid 2M kayaknya dapatnya saja 500 kalau tapi minta benarnya dulu itu boleh jangan minta pas-pasan mana buktinya ayat buktinya Nabi Sulaiman itu jelas mobil pilih ya Allah apa nih hamba ya Allah apa bisa Tuhan Sulaiman wahabli dari hamba mulkan kerajaan la yang bagi ahli bangsa yang tidak dimiliki orang sesudah doanya apa ya Allah bagi hamba kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang sesudah makanya Nabi Sulaiman itu kerajaannya luar biasa besar siapa yang dia derajat tidak ada yang saya bersama Nabi Sulaiman saking besarnya itu orang bilang Nabi Sulaiman itu memerintah tumpah kaum manusia jin diperintah binatang diperintah saking luar biasa saking Nabi Sulaiman itu dia tidak apel kumpul semua jadi apel itu di Nabi Sulaiman itu ada mulai media PNS itu mulai di Nabi Sulaiman apel semua tak kumpul semua itu perang pasukan semua binatang burung semua jin semua dan Nabi Sulaiman itu walaupun banyak orangnya hafal mana bukti hafal walaupun bikin apel
Iya sini 1, 2, 3 izin aina pot dari dan. Nah, kalau mana pot mempelajari mungkin apa bisa tahu. Kalau kita kan apa kita pelajari kalau kita kenal kita tahu. Nah misalnya itu hafal luar biasa. Aina pot mana pot. Bahasa Nabi Sulaiman itu kalau dia datang tanpa memberikan penjelasan yang jelas sebelah yang kurang baik maka kita harus melakukan itu bilanya apa ada alasan macam-macam potong tunjangannya apa tunjangannya kalau Nabi Sulaiman bahasa Sulaiman apa bila dia datang ada bisa memberikan keterangan yang jelas kejauh ada kejauh itu jangan Sulaiman juga ini tidak tanda orang yang itu pertama dipuji atau diterima sama. Yang kedua setiap beribadah yang baik-baiklah berzikirkah apa tadinya dan sudah ada. Yang ketiga amal terhadap dia. Kalau bisa pahalanya dia kerja kadang-kadang di dunia dia Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi kisah beramal tadi kan amal harus ikhlas beramal. Bersihkan hati. Nah, kemudian di sini disebutkan juga apabila orang itu belajar bagi orang-orang yang mengetahui amalan-amalan pertama untuk mengamalkannya walau sekali. Jadi kita kalau belajar itu paling tidak suatu itu sangat kalau belajar bab fikihnya misalnya belajar tentang sholat apa sholat wudu sholat itu sangat kita pasti ada pelajarannya itu kan misalnya sholat sunnah salah satunya adalah sholat sunnah wudu bukan dari Nabi awal bukan itu jauhian yang dilalui dari Nabi, cuma Nabi itu sosok ketika waktu bertemu Bilal bertanya kata Nabi Bilal apa amalanmu labbaik ya Rasul memangnya kenapa ya Rasul Nabi aku mendengar bunyi sandalmu di surga itu aja kan Nabi kalau mendengar sesuatu pasti orang punya amalan ya Pak. Ujian Nabi Bilal apa amalan apa ibadah sunnah apa karena aku mendengar sandalmu bunyi sandal pada surga kemudian Bilal menjawab ya Rasul saya biasa sholat sunnah wudu karena Bilal itu dia kalau habis ambil air wudu sholat sunnah dua rakaat. Nah kita belajar begitu daripada minimal seumur hidup apalagi salah sunat apalagi misalnya pokoknya kalau belajar wajib itu diusul sama dalam surat tasbih memang seumur itu salah kalau saja saat bagus kita tuh biasanya mau amalan mau biasanya tapi berkaitan dengan tidak mengamalkan sugih tidak macam-macam apa sebenarnya? Apalagi dalam badan sampai besar yang satu berkaitan menjual lambat istri ngomel, itu dia udah jalan apa? Mau dong. Kalau ada orang yang sebenarnya misalnya ada duit maksudnya ini perhatian itu ternyata kayak apa ada aja sedikit itu udah si saman al-Madani apa sholat subuh habis sholat subuh habis berita jangan kemana-mana kalau ke majlis setelah sholat yang nanti kemana-mana nunggu isya
Tapi kan jangan sampai batal, kalau batal batal dulu. Jangan bicara dunia, yang dunia duduk sampai isyarat habis sholat isyarat keluar. Orang normal kali di sini ada di sini saya hidupnya rumah sakit. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Pak Yon tadi berikan omongan malam di kampung habis sholat subuhnya, habis berita, habis berdoa, doanya 2 kali lagi. Habis itu baca Yasin, baca Waqiah, baca Al-Mulk, bertakbir, doa ke Allah, tutup isyarat berikan. Jangan-jangan jompong tuh sampai itu rezekinya. Karena kayak kita di kota itu Allah ya Allah berarti kita mau karena orang mau mengutamakan dan di dalam kitab itu sebutnya tidak ini sama-sama yang syukur lah, sama-sama yang syukur, tapi yang satu tetap berhati sampai isyarat, yang satu juga menjadi lacung lah kamu yang kalau dia tapi lu tak percaya buat orang muslim paham kan sebenarnya dari apa dari dasar orang kenapa ada orang pernah kita main pulau yang sangat sangat jadi campur itu 100% kamu di sini orang ceramah di situ terus tanya tidak ke laut tidak ceramah dulu. Menurut orang bahasa Indonesia termasuk bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia bahasa Indonesia paham ya. Aku paham kalau saya balik keluarnya ya sama kita. Mana keluar di Lampung ya Allah. Pulau itu anu semua. Sampai orang-orang nelayan ya. Ini ulun percaya yakin ngomong ada kejadian sampai ingat waktu anak berdakwah mana ke Sampulira turun itu sampai ada pimpinan turun dia ke pulau yang Sampulira begini kalau bisa sedikit apa juga di pulau di Sampulira banyak pulau ya apa nih mimpi di Sangkala di sana tuh gula merah, gula habang bawang mimpi ini ada pimpinan kalau ingat tuh jangan bisa Allah tapi uji sidis pilihnya ada bapak-bapak perangkat malam itu istirahat nanti bisa boleh ke rumah tiba-tiba jam 9 malam sampai mereka jam berapa? Setengah 6 ada sepinya 2 kali singgah sampai setengah 6 sampai yang subuh belum mandi yang subuh jam setengah 7 berapa pagi langsung ke pulaunya berawal jadi itu sudah pada dengan jam aja bisa saya katakan dulu rimpi karena udahnya rimpi nyawa lawan bola abang jangan ketimpan baru di situ 3 malam 2 hari dan pratama sampai hari ini hari terakhir malam nanti ceramah habis ceramah langsung balik sama dia sampai hari ketiga itu aja lalu dia tahun ini lagi karena hama jadi pisang-pisang itu busuk kan dulu itu busuk ya sudah gula habang ada mimpi sudah ada pas subuh duri terus karena persiapan malam kan orang pas buru-buru tiba-tiba rasanya jam 11 kalau nakok tiba-tiba kayak pintu tidak tok ada orang udah patah di villa ada villa luas tidak tok orang assalamualaikum pun buka pintu
Waalaikumsalam. Ini sekarang mahasiswa ulum awas. Salam. Masih ingat ibunya Yasin juga. Hijab yang mana tugas kadang-kadang apa namanya tuh 4 jam kalau kita isi bakal dibandingkan tahun dua ada uangnya biasa aja di kemudian ada di sampai ya dia bukan dia datang ke sini minta doakan pertama minta doakan supaya apa ya anak orang sehat karena lawas dosa awas supaya baik kawin 10 tahun bagaimana doakan yang kedua mudah-mudahan anaknya diberikan kemudahan oleh Allah dalam tugas ya yang ketiga mau dia oleh ya setelah ada sampai 10 menit kulit pas kulit ada lawas lanjutkan kulit mantap pas habis zuhur kalau buka rimpi mantap kalau yang pasti 4 jam juga antara rimpi tapi ulang-ulang gitu ada orang itu keyakinan bahwa Allah ya Allah umat ini bahwa Allah kita jadi pada Allah orang pada apa jam mereka itu hanya meninggal dan manfaatkan nah ini tadi kita tuh asal yakin bahwa dan mudah-mudahan manfaatnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.